Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa, sahabat channel YouTube Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Riyadhul Amin dimanapun berada, rahimakumullah. Ramadan dan Al-Quran adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena pada bulan Ramadanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 185 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kata Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Yang mana dalam ayat ini disebutkan ada 3 fungsi Al-Quran. Yang pertama, hudal linnas. Al-Quran sebagai petunjuk hidup bagi manusia. Al-Quran menuntun manusia untuk senantiasa berada di jalan yang benar, berada di jalan yang diridhai Allah. Yang kedua, wa bayyinatin minal huda, yaitu Al-Quran adalah penjelas bagi petunjuk-petunjuk itu. Jadi, Al-Quran tidak hanya memerintahkan jadilah baik, akan tetapi Al-Quran juga mengajarkan bagaimana cara menjadi baik. Yang ketiga, Al-Quran berfungsi sebagai Al-Furqan, yaitu pembeda antara yang hak dengan yang batil. Hal ini sangat relevan di zaman sekarang, yang mana sesuatu yang salah seringkali dianggap benar, dan kebenaran sendiri seringkali disalah-salahkan. Al-Quran di sini merupakan standar kebenaran, bukan dari opini orang lain, bahkan bukan juga dari tren media sosial. Hadirin rahimakumullah dimanapun berada. Pemirsa yang dirahmati Allah, setelah kita mengetahui bahwa Al-Quran merupakan petunjuk hidup bagi manusia, penjelas terhadap petunjuk-petunjuk itu, serta pembeda antara yang hak dengan yang batil, maka sudah seharusnya kita sebagai seorang muslim memanfaatkan momentum Ramadan kali ini untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran dengan sering membacanya, memperbaiki tajwidnya, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena membaca Al-Quran sejatinya merupakan perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Fatir ayat 29. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ. Sesungguhnya, kata Allah, orang-orang yang membaca kitab Allah, yaitu Al-Quran, wa aqamus shalah, dan orang-orang yang mendirikan salat,
wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan orang-orang yang menginfakkan hartanya baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan sebuah perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Hadirin rahimakumullah dimanapun berada, jika dalam perdagangan di dunia kita seringkali dihantui oleh resiko kerugian, fluktuasi pasar, dan persaingan yang tidak sehat, maka perdagangan dengan Allah melalui membaca Al-Quran adalah investasi yang anti bangkrut. Kenapa demikian? Yang pertama, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan akan memberikan balasan berupa kebaikan dari setiap hurufnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun, wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun." Kata Nabi, barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kata Nabi, aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadirin rahimakumullah, bayangkan ketika kita membaca satu huruf dari kitab Allah akan diberi dan dibalas 10 kebaikan. Lalu bagaimana jika kita membaca satu juz daripada Al-Quran? Apalagi di bulan Ramadan adalah bulan dilipat gandakannya pahala dari Allah. Sungguh ini adalah investasi yang tidak akan pernah diberikan oleh perusahaan manapun di dunia ini. Yang kedua, Al-Quran akan menjadi penolong bagi orang-orang yang dekat dengannya. Al-Quran akan menjadi syafi'an li ashabih. Al-Quran akan menjadi syafaat bagi orang-orang yang dekat dengannya, orang-orang yang sering membaca Al-Quran. Maka ini adalah aset masa depan yang sesungguhnya. Yang ketiga, keuntungan terbesar dari membaca Al-Quran adalah berupa ketenangan hati. Karena keuntungan tidak hanya dinilai dengan angka ataupun uang. Akan tetapi khususnya di hiruk pikuk dunia sekarang, ketenangan hati adalah kekayaan terbesar bagi kita. Maka marilah kita jadikan hari-hari di bulan Ramadan ini untuk menyambung kedekatan kita kepada Allah melalui Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran hanya tergeletak berdebu di lemari. Tetapi marilah kita jadikan Al-Quran sebagai teman hidup dan sahabat sejati di setiap keadaan. Semoga setiap huruf yang kita baca akan menjadi saksi yang memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak, dan mengubah kita menjadi hamba-hamba pilihan yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup di dunia dan syafaat di akhirat kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.